Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Pratomo Nugroho, APN Preview. Kali ini saya sengaja menonton sebuah pameran di ruang RJ Katamsi Institut Seni Indonesia. Kali ini saya sengaja menemui seorang pelukis yang saya sudah kenal puluhan tahun dengan beliau ini, bahkan sejak mahasiswa. Kali ini saya langsung saja berjumpa dengan Mbak Diah Yulianti. Selamat berjumpa Mbak Diah. Mbak Diah, kali ini saya ingin tanya tentang karya Anda yang Anda tampilkan dalam pameran kali ini. Sebetulnya Anda ingin berbicara apa ini? Banyak situasi ke dunia yang kita hadapin, dan yang tidak pernah kita sangka-sangka adalah sesuatu tentang COVID juga ya. Peradaban yang baru. Di sini saya berbicara mengenai. Jadi judul dari karya ini menuju zaman kepastian. Memang sesuatu tidak pernah pasti, itu pasti. Jadi apa yang ada menjadi dari keyakinan kita itu harus ditanamkan dulu di masing-masing individu. Nah, dunia ini kan mengalami entropi, keinginan manusia untuk mencapai yang lebih tinggi sehingga menghabiskan banyak energi dan sumber daya pada peningkatan entropi alam semesta. Paradigma konvergensi kultural didasarkan pada gagasan globalisasi yang menyebabkan meningkatnya kesamaan di seluruh dunia. Kultur dan peradaban berhadapan dengan globalisasi yang mengalami perubahan. Kekuasaan pengaruh yang tumbuh di berbagai penjuru. Teknologi yang berlebihan, gaya hidup telah mengiringi peradaban manusia pada alam kita. Supremasi manusia atas alam tidak terkontrol. Manusia merasa dirinya sebagai satu-satunya pemilik bumi ini. Sebagian manusia yang mengubah keseimbangan di alam ini. Sedangkan virus merupakan kombinasi alam yang memiliki ekosistemnya sendiri. Virus ini di bagian integral alam semesta, sumbangan spesies alam raya yang menampung virus agar tidak bertebaran di bumi dan mengganggu keselamatan manusia, dirusak sendiri oleh manusia. Mereka kehilangan hunian, maka beralihlah melayang berterbangan tanpa batas yang pada akhirnya mereka singgah dan bermukim di organ-organ manusia. Ancaman kematian berjuta-juta umat manusia di dunia ini. Peristiwa ini manifestasi dari apa yang telah manusia lakukan terhadap alam. Ekosistem mereka, peperangan terjadi pula bersamaan dengan pandemi yang berkepanjangan menyerang umat manusia di dunia ini. Hanya manusia yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya yang akan bertahan dan berhasil melewati masa-masa sulit, yang akan menciptakan peradaban baru di masa depan, menjaga eksistensinya di permukaan bumi ini. Tentu selalu ada harapan menjadi kuat untuk bertahan. Dari zaman ke zaman, kita sangat mengalami di mana kehidupan yang dibolak-balikan, menciptakan hukum yang adil dan tawakal, maka untuk menuju zaman sebuah perubahan, zaman sebuah kepastian, ini bisa terjadi. Itu Pak Argo. Wah ini sangat berat sekali nih konsep Anda ini. Jadi Anda memang sengaja menampilkan karya dengan konsep yang cukup berat itu seperti itu. Padahal Anda kan dari suku Bukit Kalimantan itu ya, setahu saya itu. Gimana Pak? Justru orang-orang yang Bukit itu dia lebih dalam ya. Oh gitu ya? Ya, bahwa dunia semakin luas, teknologi semakin luas, tapi bagaimana kita mampu dengan peradaban baru untuk lebih maju lagi. Generasi sekarang adalah generasi yang luar biasa, tapi bagaimana kita memanfaatkan teknologi, kemudian teknologi dengan alam semesta itu ada interaksi yang kita juga harus dengan bijak, dengan kearifan lokal. Ya. Kenapa Anda dalam berkarya ini Anda berbicara banyak hal, bahkan mulai dari perang sampai ke penyakit itu tadi? Anda membuat semacam kayak abstraksi gitu. Ya, ini benar-benar semua mengalami. Apalagi ketika kita di dalam sebuah rumah. Rumah memang kecil, tetapi apa yang ada di dalam rumah, isi kepala kita mendunia, dan di
dalam kepala yang masing-masing itu luas, sehingga apa yang kita rasakan ada banyak perubahan di masing-masing individu, tapi bagaimana kita menyikapi daripada dunia yang kita hadapin hari ini untuk kita bisa lebih kuat untuk menuju ke masa depan. Terakhir Mbak Tia, harapan Anda seperti apa nanti ketika Anda sudah meluncurkan karya yang sebegitu berat seperti sekarang ini? Berat atau tidak itu kan sebenarnya kan masing-masing sudah menjadikan sebuah pilihan. Nah, sebagai seniman itu sebuah pilihan saya untuk terus konsisten bagaimana saya menyelami dan mendalami sebuah sumur yang menjadi pilihan itu. Jadi sampai kapanpun itu yang namanya berkarya siapapun itu ya itu bagian daripada tekad saya. Jadi mengenai tema-tema itu sebuah interaksi daripada kita, apa yang kita lihat dari fenomena-fenomena di dunia yang kita hadapi. Lebih terakhir lagi, Anda kan saya juga lihat Anda juga berkarya patung juga ya? Ada instalasi, di sana instalasi ya mungkin bisa kita lihat langsung di sana, itu lebih enak untuk dengan karya langsung itu lebih enak untuk tapi sementara 3 dimensi itu instalasi itu ada 2 sosok bersayap. Itu adalah sebuah kebangkitan daripada pohon-pohon. Bagaimana banyaknya hutan itu tidak hanya di Kalimantan ataupun di Indonesia, tapi di dunia juga terjadi di mana-mana kebakaran. Setelah kebakaran ada banjir, kemudian iklim yang tidak menentu. Bagaimana alam ini menjadi bingung juga mungkin karena akibat daripada bagaimana manusia berdialognya kepada alam juga, sehingga dari 3 dimensi itu, dari instalasi itu saya itu terbuat dari kulit kayu, dari gergajian bagaimana orang-orang memotong pohon, kemudian membakar pohon, dan itu benar-benar yang menyakitkan sekali. Itu saya ambil, saya bawa ke Jogja, kemudian saya aktualisasikan untuk menjadi sebuah karya di mana kebangkitan itu sebenarnya ini di sini memang pohon, tapi sesungguhnya dengan sebuah situasi yang ada di dunia saat ini bahwa semua orang harus punya kebangkitan ya, minimal tuh kebangkitan pada dirinya sendiri. Bagaimana setiap hidup itu juga harus ada perubahan gitu kan, untuk beradaptasi pada dunia hari ini dan dunia yang kita hadapi. Kebangkitan pohon yang ada di instalasi itu, kemudian itu saya ingin membuka mata kepada semua kita bahwa tanpa pohon manusia tidak bisa hidup, karena pohon adalah ibu untuk seluruh insan yang ada di dunia. Karena pohon itu menghasilkan makanan-makanan, buah-buahan di mana yang kita konsumsi. Oke, terima kasih Mbak Tia. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.